Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rizky Ribi Marsya Putri. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai mata kuliah apresiasi prosa fiksi dengan materi angkatan 66 dan 80. Identifikasi angkatan 66 mengidentifikasikan keterlibatan kesusastraan dalam denyut hidup bangsa. Tidak hanya sebatas lingkup kebudayaan, tetapi juga mencakup situasi politik, sosial, dan ekonomi menjelang kejatuhan pemerintahan Soekarno. Karya-karya mereka merefleksikan keadaan masyarakat Indonesia selama dasawarsa yang syarat prahara. Karya-karya prosa dan puisi yang terbit dalam 1960-an ini diseleksi dan dihimpun sebagai bunga rampai dengan kata pengantar kritis dari H.B. Jasin. Tak pelak lagi, buku ini bukan sekedar dokumentasi karya sastra, tetapi juga dokumentasi sosial yang lebih artikulatif ketimbang arsip statistik yang dingin, formal, dan steril. Selanjutnya, ciri-ciri angkatan 66 menurut H.B. Jasin. Ciri-ciri karya sastra angkatan 66 ialah mempunyai konsepsi Pancasila, menggemakkan protes sosial dan politik, dan membawa kesadaran nurani manusia yang bertahun-tahun mengalami kezaliman dan perkosaan terhadap kebenaran dan rasa keadilan serta kesadaran akan moral dan agama. Para pengarang yang termasuk angkatan 66 katanya ialah mereka yang tatkala tahun 1945 berumur kira-kira 6 tahun dan baru masuk sekolah rakyat. Jadi mereka yang tahun 1966 kira-kira berumur 25 tahun. Mereka inilah yang telah giat menulis dalam majalah-majalah sastra dan kebudayaan sekitar tahun 55-an. Seperti Kisen, Siasat, Mimbar Indonesia, Budaya Indonesia, Konfrontasi, Jerita, Prose, Sastra, Basis, dan lain-lain. Selanjutnya angkatan sastra 80-an. Angkatan sastra 80 berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru pada 1980. Karya sastra pada masa ini mendapat pengawasan ketat dari pemerintah untuk menjaga situasi kondusif di masyarakat. Karya sastra angkatan 80 membahas romansa dan kisah kehidupan sehari-hari. Pada angkatan 80 juga karya sastra banyak menghadirkan tokoh utama perempuan. Tokoh terkenal dari angkatan sastra 80 diantaranya Mira Wijaja, N. Hadini, dan Margate. Selanjutnya ciri khas angkatan 80-an. Setiap angkatan sastra mempunyai karakteristiknya masing-masing yang membedakan dengan yang lain. Berikut adalah karakteristik sastra angkatan 1980-an. Yang pertama, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius seperti karya yang berjudul Ku Bakar Cintaku, karya Mbak Ainun Najib. Selanjutnya, sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Selanjutnya, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Selanjutnya, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Selanjutnya, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Selanjutnya, bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat dan romantis. Selanjutnya, terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. Selanjutnya, mulai menguat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Selanjutnya, didominasi oleh roman percintaan. Dan terakhir, novel yang dihasilkan mendapat pengaruh kuat dari budaya barat, yang tokoh utamanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonisnya. Selanjutnya, sastrawan angkatan 66. Ada Hilman Hariwijaya. Hilman Hariwijaya adalah seorang sastrawan yang lahir pada 25 Agustus 1964 di Jakarta. Beliau adalah seorang penulis Indonesia dan pelopor sastra aliran pop. Namanya dikenal sejak menulis cerita pendek yang berjudul Lupus di majalah Halley di bulan Desember 1986 yang kemudian dibukukan menjadi novel. Berikut ini adalah beberapa karya sastra Hilman Hariwijaya. Pertama, Lupus series sejak tahun 1986. Dua, Olga pada tahun 1990 di majalah Mode. Tiga, Lulu, yaitu cerita pemekaran dari lupus. Selanjutnya, Keluarga Hantu sebagai seri keempatnya terbit pada tahun 1992. Dan Vanya terbit pada tahun 1995. Flat terbit pada tahun 1998 dan lainnya. Selanjutnya sastrawan angkatan 80-an yaitu N. Hadini Nurhayati.
Sri Hartini atau biasa dikenal N. Hardini adalah seorang sastrawan, novelis, dan feminis berkebangsaan Indonesia. Beliau lahir pada 29 Februari 1936 dan meninggal pada 4 Desember 2018. Beliau mengaku mulai tertarik menulis sejak kelas 3 SD. Buku-buku pelajarannya penuh dengan tulisan ungkapan pikiran dan perasaan dirinya sendiri. Beliau menganggap bahwa tulisannya itu bermacam pelampiasan hati. Berikut ini adalah beberapa karya sastra beliau. Pertama, Pada Sebuah Kapal pada tahun 1972. 2. La Barca tahun 1975. 3. Namaku Hiroko tahun 1977. 4. Orang-orang Tran tahun 1983. 5. Pertemuan Dua Hati tahun 1986. Dan Hati yang Damai tahun 1998. Dan karya lainnya seperti kumpulan cerpen, novel, atau cerita kenangan. Kebanyakan karya beliau yaitu bercerita tentang wanita. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai materi angkatan 66 dan 80-an. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.